Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu di tengah cuaca yang sangat ekstrim ini ya. Oke, welcome back to Fact Check, di mana di sini kita akan membahas mitos atau fakta seputar pertanian. Masih di radio 107.8 MHz Radis FM. Bersama aku Maya yang akan menemani kalian semua selama 5 menit ke depan. Kali ini saya tidak sendiri nih. Saya bersama narasumber kita. Ayo tebak siapa? Yaps, Kak Irsyadil. Assalamualaikum, halo semua. Boleh kenalan dulu dong Kak, biar semua pada sayang nih. Tak kenal maka tak sayang ya. Halo semua, kenalin aku Irsyadil yang akan menemani kalian selama 5 menit ke depan. Untuk fact check kali ini tema kita adalah kelapa sawit. Siapa sih yang nggak tahu kelapa sawit? Ada mitos atau fakta apa aja sih seputar kelapa sawit? Simak sampai habis ya. Fact check, mitos atau fakta, industri sawit tidak mempedulikan pelestarian keanekaragaman hayati. Wah, industri sawit itu berguna untuk pembangunan di Indonesia kan? Kok bisa ada statement begini ya? Gimana nih jawabannya Kak? Nah, saya juga sering mendengar tentang hal ini. Secara tidak langsung, statement tersebut berbicara mengenai kebijakan pembangunan di Indonesia yang tidak memiliki ruang dan kepedulian pada pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi bisa diluruskan, ini mitos. Kenapa saya sebut mitos? Karena faktanya, negara lain itu patut untuk belajar dari kita, dari Indonesia, mengenai pengelolaan ruang bagi kehidupan. Kenapa bisa gitu Kak? Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur hal tersebut. Melalui UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, ada juga pada UU nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang. Jadi di sana sudah ditetapkan bahwa minimum 30% dari luas daratan telah ditetapkan sebagai hutan. Untuk daratannya gimana Kak? Jadi untuk ruang daratannya itu sendiri dibagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sehingga Indonesia mengadopsi suatu harmoni di mana kawasan budidaya dan kawasan lindung hidup berdampingan secara harmoni pada ruang masing-masing. Untuk kawasan budidaya dan kawasan lindung itu seperti apa ya Kak? Mungkin banyak teman-teman yang masih unfamiliar nih mengenai istilah itu. Untuk kawasan budidaya itu seperti sektor perkotaan atau pemukiman, industri, sektor pertanian atau perkebunan. Sedangkan untuk kawasan lindung itu contohnya seperti hutan lindung. Kenapa kok dibagi seperti itu Kak? Kalau hutan itu kan dialokasikan untuk rumahnya biodiversity seperti satwa, flora, atau mikroba asli. Ada juga banteng alam, ada juga untuk konservasi alam. Sedangkan untuk sisanya atau 70% lainnya itu dikhususkan untuk semua sektor pembangunan. Karena kita butuh itu kan, kalau enggak, di mana nih kita tinggal dan lain sebagainya. Ada yang nanya nih Kak, kenapa sih harus ada hutan? Oh, jadi gini nih, perkotaan, pertanian ataupun perkebunan dan juga hutan itu hidup dan berkembang dalam ruang daratan Indonesia kan. Hutan itu berfungsi sebagai biodiversity. Seperti yang sudah saya mention tadi, itu harus ada. Kenapa? Ya karena fungsinya tidak bisa di-replace atau digantikan oleh fungsi pertanian ataupun perkebunan dan juga perkotaan. Begitu juga sebaliknya. Tempat aktivitas kehidupan masyarakat itu kan di perkotaan yang tidak dapat digantikan. Demikian juga pertanian ataupun perkebunan sebagai penghasil pangan, energi, dan biomaterial yang memiliki ruang dan fungsinya masing-masing. Jadi kesimpulannya nih apa Kak? Jadi kesimpulannya, mal, sawit, orangutan itu hidup dan berkembang berdampingan secara harmoni pada ruangnya masing-masing. Itulah kebijakan tentang tata ruang dalam ekosistem berkelanjutan di Indonesia. Wah,
cukup informatif sekali untuk fact check kali ini. Terima kasih nih buat Kak Irsyadil yang udah mau bersusah payah meluangkan waktunya, karena saya tahu pasti beliau ini sangat sibuk sekali. Enggak kok. Cuman ya hektik aja ya. Terima kasih semua udah simak fact check. Kita jumpa lagi di fact check lainnya. Stay tune. Oke, gak kerasa nih kita harus berpisah di segmen kali ini. Semoga kita bisa mengecek fakta atau mitos yang seru lainnya. Tentu saja hanya di fact check. See you.